kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Mari sama-sama kita mau kembali beribadah di hadapan Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang ke-6 di tahun ini. Mari kita mau bawa hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau bersorak bagi Allah kita yang luar biasa. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sampai di bulan yang ke-6 di tahun ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini kami terus menikmati kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami, Abah. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali sama-sama beribadah. Dimanapun saat ini kami sedang berada, kami mau satukan hati kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di tempat di mana kami saat ini sedang berada Tuhan. Sebab kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Hari ini kami sama-sama menyatukan roh tubuh jiwa kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih Abah. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Hari ini sama-sama kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan dicurahkan lewat ibadah kita. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama dengan iman. Diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari lebih lagi, ada kuasa Tuhan yang akan dicurahkan hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Beri kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari angkat tangan katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. mari lebih lagi katakan, sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja.
Sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Setiap kita dijadikan umat-umat yang lebih dari pemenang hari ini. Mari katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan jika Allah di pihak kita. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari lebih lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Oleh kuasa darahnya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat kedua tangan katakan haleluya. Dimakan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Saya rindu yang wanita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari para wanita-wanita Allah angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama sambil angkat kedua tangan katakan Haleluya. Dimakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan sorak-sorai umat-umat yang lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap kami hari ini umat-umat yang lebih dari pemenang. Sebab kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk itu Engkau yang menjadikan hidup kami lebih daripada pemenang. Sebab Engkau yang Tuhan terus menyertai hidup kami. Engkau yang terus menolong hidup kami Tuhan hari-hari ini. Dan Engkau yang terus menguatkan setiap iman kami Tuhan. Membangkitkan kembali iman percaya kami di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau menikmati Engkau. Dan Engkau menikmati setiap pujian yang keluar dari hidup kami hari ini. Dan biar Tuhan hari ini, setiap kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Dimanapun saat ini kami sedang berada Tuhan. Baik dalam lembah-lembah kegelapan. Baik mungkin kami yang ada dalam rumah-rumah sakit. Mungkin kami ada dalam penjara-penjara Tuhan. Mungkin kami ada di dalam Tuhan perjalanan-perjalanan kami Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
jawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan mari nyanyikan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, berkali-kali Tuhan tolong hidup kami sampai dengan hari ini Allah. Berkali-kali Tuhan pimpin hidup kami, berkali-kali Tuhan menguatkan setiap kami sampai dengan hari ini Allah. Sekalipun hari ini kami masih hidup dalam proses-proses, sekalipun hari ini kami terus Tuhan diproses oleh Tuhan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kuatan yang daripada Engkau tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau yang berkali-kali tolong hidup kami, Engkau yang berkali-kali selamatkan hidup kami Tuhan. Engkau yang berkali-kali Tuhan membawa hidup kami untuk lebih dekat di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Abah, biar hati kami lebih lagi di hadapan-Mu, biar hati kami lebih lagi menyembah-Mu Abah. Mari sama-sama berdoa, mari sembah Dia Bapak Ibu. Dimanapun saat ini kau sedang berada, apapun keadaanmu hari ini, mari berseru di hadapan Tuhan, mari berdoa di hadapan Tuhan. Kami berseru Tuhan hari ini di hadapan-Mu Bapa, Allah yang sanggup menolong hidup kami, Allah yang sanggup menolong hidup kami sampai dengan hari ini. Allah yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu Bapak Ibu, angkat suaramu di hadapan Tuhan hari ini. Mari sekali lagi sama-sama sambil makin berdiri di hadapan Tuhan, mari sama-sama katakan, nyanyikan dengan iman. Berkali-kali, Berkali-kali Kau
Benar Tuhan, berkali-kali Kau menolong kami. Berkali-kali pula Tuhan ketika kami jatuh Kau tetap mengampuni kami Tuhan. Kau memang adalah Tuhan yang begitu sabar kepada kami Tuhan. Ampunilah segala kelemahan kami Tuhan. Ampunilah keterbatasan kami Tuhan. Kami ingin terus belajar Tuhan. Untuk belajar terus bersama firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, karena hamba-Mu sudah siap Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Bapa. Biar melalui bibir hamba-Mu nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk minggu yang cerah ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mendengarnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya percaya di antara saudara hidup dalam kehidupan ini begitu banyak masalah dalam kehidupan, banyak persoalan, banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh, bahkan rasanya banyak orang yang ingin meninggalkan Tuhan karena kecewa dengan apa yang sedang terjadi di bumi, khususnya di gereja-gereja Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan pada bertengkar, saling memaci, saling memaki, saling merusak, menjelek-jelekan. Jangan sampai itu terjadi atas kita ya. Saya percaya bahwa ketika kita hidup benar, ketika kita hidup dengan iman yang teguh untuk tidak tidak menyimpang dari ajaran firman Tuhan, saya percaya bahwa Anda akan selalu diberkati oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Kita tidak cerita tentang kemakmuran, yang kita cerita di sini tentang air ya. Wase marah itu adalah air. Kita akan belajar tentang air di sini karena kita harus tahu bahwa hidup jangan terlalu banyak air ya. Kekurangan air juga tidak boleh, kepahitan juga tidak boleh. Kalau air yang pahit itu adalah marah, saudaraku ya. Kepahitan itu membuat, nanti kita belajar bagaimana kepahitan bisa membuat orang sakit parah ya. Sukses besar dalam kehidupan manusia seringkali disertai dengan kegagalan-kegagalan. Saya ulang kembali saudara, sukses besar dalam kehidupan manusia seringkali disertai dengan kegagalan-kegagalan. Enggak ada yang keberhasilan tanpa kegagalan. Selalu pasti ada pernah jatuh, pernah gagal, baru bisa berhasil. Mengapa bisa terjadi seperti itu demikian? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita simak dengan contoh cerita di atas bangsa Israel yang mengalami 3 masalah dengan air. Ya, tuh ada bangsa Israel bisa gagal karena mengalami 3 masalah tentang air. Ya, sedangkan Tuhan Yesus karena air kehidupan. Ya, coba kita buka Keluaran 15 ayat 22. Keluaran 15 ayat 22, kita lihat ayat tersebut, kita belajar. Musa menyuruh bangsa Israel, ya, tolong ditayangkan lebih jelas lagi supaya. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan dan dari padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Berarti yang pertama kekurangan air, ya. Nah, ayat 23, terus lanjut. Sampailah mereka di Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Marah itu pahit ya. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel itu ya kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu tersebut ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sana Tuhan mencoba mereka. Ayat 26. Lalu firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, penting perhatikan ayat ini ya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Enggak ada penyakit yang telah kutimbang kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Walaupun sakit disembuhkan sama Tuhan ya. Kalau Anda tahu benar-benar bagaimana kenal Tuhan yang benar ya, mengenal Allah yang benar, pasti Anda disembuhkan oleh Tuhan. Ayat 27, ayat terakhir.
Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, ini yang kita ceritakan adalah pohon korma, ada 70 ya, ada 12 mata air. Ini cerita tentang air semuanya ya, oke? Kita hidup jangan terlalu banyak air. Artinya apa? Betul nggak terlalu banyak berkat akhirnya jadi ngaco? Betul? Air itu kan cerita tentang berkat ya. Maka terlalu banyak air pun kita bisa kebanjiran. Terlalu banyak air kita bisa juga mati. Terlalu banyak air kita bisa kelelep. Nah, itu juga dalam hidup manusia di dunia. Akhirnya bangsa Israel menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. 12 mata air berbicara tentang kelimpahan yang pertama. Ya, 12 mata air berbicara tentang kelimpahan karena banyak mata airnya. Nah, jadi waktu saat kita berkelimpahan, waktu kita mulai diberkati Tuhan, waspada. Jangan sampai salah. Kalau sudah kebanyakan, ya puji Tuhan nurutlah kayak Pak Andreas. Makin banyak diberkati, banyak berkati orang. Ya kan? Nah, itu gak bakal habis jadinya. Betul kan? Karena semakin kita banyak memberi, kita banyak terima. Karena gak mungkin makin habis ya gak mungkin seperti itu. Karena Tuhan mau kita itu mengerti tentang arti memberi. Berilah kamu akan diberi. Satu takaran digoncang melimpah keluar. Artinya kalau digoncang sama Tuhan dia melimpah keluar saking gak muat penuh. Itu sebabnya kalau kita mengerti tentang cara memakai uang, kita harus tahu bahwa uang itu bukan milik kita. Itu hanya titipan. Kita hanya pengelola, bukan pemilik. Kalau Anda tahu bahwa itu bukan pemilik, ya apa salahnya kita bantu mereka yang membutuhkan. Tapi jangan sering menolong orang yang tanpa hikmat. Nanti hari Sabtu kita akan belajar tentang hikmat. Itu penting sekali, karena penting sekali. Karena dalam mimpi saya itu, kalau saya nggak punya hikmat saya celaka. Maka perlu belajar nanti Sabtu ketemu saya, saudara dengar khotbah saya di hari Sabtu. Nah, cerita mata air berbicara tentang kelimpahan. 70 korma cerita hidup yang penuh kebahagiaan dan manis seperti korma. Mari kita mulai mempelajarinya. Mengapa Tuhan membawa kita kepada marah atau kepahitan? Sebenarnya Tuhan punya kerancangan 29 Yeremia ayat 11. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Coba lihat 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Tuh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kalian semua yang sedang dengar khotbah saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anda sih ngalami? Ya, sangat. Karena saya percaya banget bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Maka saya yakin banget saya nggak pernah ada kecelakaan itu nggak ada. Nah, contohnya dong Pak Andreas, nah, ada pasti kesaksian banyak saya. Bahwa saya waktu saat menghadapi kecelakaan itu, saya nonton ngeliatin orang yang dilindas sama mobil. Karena ada suara, stop kamu. Saya stop, blok, saya ngerem. Lagi jalan, lagi ngobrol. Bawa mobil ngobrol banyak kan, nggak boleh kan? Apalagi sekarang banyak handphone, ya kan? Banyak sekali orang kelewat, sampai nyebur ke sungai gara-gara pegang handphone. Iya. Nah, saya tuh lagi ngobrol sama cihu saya sendiri. Lagi jalan di Cianjur, lurus banget tuh, kiri kanan sawah. Jalan sepanjang 20 km tuh lurus. Kan suka ngantuk, karena kiri kanan pohon. Iya, bisa ngantuk itu waktu masih belum naik tol, masih jalan biasa ya, menuju Bandung kan ada Gunung Kapur. Nah itu sih itu. Lagi asik-asik kencang 120 km sejalan. Saya lagi ngobrol tentang Tuhan. Itu cihu saya dari berangkat Jakarta sampai Bandung. Itu 3 kali nangis, 3 kali lap, nangis lagi. Karena saya cerita tentang kebenaran Tuhan itu. Dia menyesal nggak kenal Tuhan. Karena dia bilang baru kenal kamu 1 jam aja. Cerita ke Yesus tuh banyak banget. Dia bilang kayak semalam tuh orang yang mau lihat mobil saya. Sejam saya ketemu dia, saya ceritain tentang dia bengong ya. Suami istri dengerin khotbah. Saya punya kesaksian. Wah, saya goyang pala. Belum sejam loh Pak, Bapak bersaksi. Banyak banget itu kesaksian. Nah itulah Tuhan kita. Dia kalau dengan kesaksian saya banyak, nanti apa dia catat nama saya, dia buka di YouTube. Oh bener banyak nih Bapak nih, saya akan nonton, saya akan lihat semua. Karena dia senang karena kesaksiannya. Karena dia pengajaran itu benar dia bilang. Ya selama kita benar, Tuhan pasti berkati. Kenapa tidak diberkati? Karena hidup nggak benar, ya kan? Mari kita hidup benar sama-sama, ya. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan,
tapi rancangan damai sejahtera. Waktu saya dengar suara rem, saya rem, wih! Bayangin mobil kayak kenceng ngerem, mobil di belakang saya nyalip gitu, dia juga kenceng ngikutin saya. Begitu saya ngerem karena depan saya ada bus gede banget, saya ngerem, wih! Dia nyalip, nggak muat, nggak bisa, dia nempangin kegencet. Mobil Suzuki Camry ya, Suzuki apa tuh? Jimny, Suzuki Jimny yang segi 4 itu, di dalam 4 orang, mejret. Mobil saya ditabrak, wah, saya nabrak bus, wah, dikencet saya, beruntun 7 mobil. Saya turun dari mobil, saya, waduh, depan anyok, belakang penyok. Saya tanya, yang belakang nabrak saya, Pak gimana? Sudah Pak, saya juga ditabrak. Yang semua 7 nabrak semua. Yang paling belakang, gimana saya juga nabrak? Dia bilang, ya udah, semua kita beres ya, nggak ganti-ganti. Ya udah kita main, yang penting hidup. Saya bilang, kita lihat ramai-ramai turun. Lihat, waduh, yang ininya hancur, yang ucusnya keluar. Waduh, kita masih hidup. Dia bilang, itu karena rancangan Tuhan merancangan kecelakaan. Damai sejahtera. Tepuk tangan buat Yesus. Ini penting sekali ya. Kita akan melihat perbedaan Laut Merah dan Mara. Laut Merah berbicara tentang problem. Coba kalau kita lagi ke laut, pasti problem. Ada badai, ada gelombang, bahkan bisa tenggelam. Itu Laut Merah. Kan Laut Merah kalau tahu, dia punya ombak kalau lagi pasang, lagi kenceng, itu 7 meter. Bukan kayak kita di sini 2 meter aja bilang tinggi. Wow, di sana 7 meter. Bahkan kapal gede pun tenggelam kalau sudah ada di gituan. Karena dia, aduh, saya kan pemancing, saya tahu banget kalau lagi 7 meter. Saya waktu ngalami mancing di Sydney, di Australia, itu 7 meter tingginya. Kapal kita di atas, air di bawah. Begitu kita lagi turun ke bawah, itu air di atas. Lagi mal begini. Kalau kamu bisa berenang juga belum tentu bisa selamat. Karena air itu dalam sekali. Tuh nelayan katakan, Bapak kan pendeta, ya, you are pastor, yes. Doa, ini gawat. Saya mau Pak Hendrawan lagi tuh, saya angkat tangan. Pak Hendrawan mah udah apa tuh, udah basah tuh, bisik deh tuh. Saya angkat tangan pelan-pelan, dia reda. Kenapa? Ayat ini saya sebut. Tuhan sendiri berjanji, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Berikan damai itu Tuhan saat ini. Kalau Pak Hendrawan itu paling banyak lihat mujizat, selalu angkat topi dia. Maka dia percaya banget bahwa doa kita dijawab. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya doa selalu dijawab? Percaya semua apa yang tertulis. Amin. Percaya. Coba kembali lagi tadi, Keluaran 25, Keluaran 15 ayat 26. Balik asal lagi. Itu di situ ayat kuncinya, di situ tuh ayat kuncinya. Anda harus perhatikan ayat ini. Keluaran 15 ayat 26. Tadi kan ini nggak pernah dikeluarin, yang dikeluarin 15 26. Keluaran 15 ayat 26. Tuh, ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Gak ada penyakit. Betul? Asal kita dengar dan lakukan. Sungguh-sungguh. Pasang telinga. Jangan di gereja tidur. Bagaimana Tuhan mau jawab doa kita? Lebih pentingin Alkitab apa pentingin handphone? Kadang-kadang belaga, oh saya pakai handphone Pak, nggak taunya lagi chatting. Nah ini kan nggak benar, ya. Tolong perhatiin kata-kata saya. Saya tidak akan pernah mau seperti itu. Jangan bohongin dirimu sendiri dengan Tuhan, karena akan terjadi hal-hal yang berbeda. Orang lain tidak dapat, kamu dapat. Tapi orang lain kamu miskin, kamu akan jadi orang kaya. Orang gagal, kita nggak gagal. Sekarang begini aja deh. Merasa nggak di dunia ini sedang sulit-sulitnya? Betul kan? Sampai properti jatuh semua harganya, murah semuanya. Tanah-tanah pada turun semua harganya. Nah kalau memang kita punya uang, sekarang ini kalau mau beli properti, lagi untung-untung nggak lama akan naik berubah semua. Iya,
tekan harganya dijual. Benar, properti misalnya tanah nih. Kamu nggak percaya kali ada orang mau jual tanah 4,5 hektar cuman gope tiaw. 4,5 hektar setengah miliar doang. Ada, memang pinggir laut. Sertifikat loh. Itu kan bisa dibangun hotel 4,5 hektar cuman gope tiaw. Itu yang ngomong si bapak itu yang dulu pengerja kita udah keluar. Saya lupa namanya. Nanti saya ngomong setelah ini. Kita buka Keluaran 13 ayat 17. Lihat di situ, ya. Laut Merah berbicara tentang problem yang dihadapi oleh bangsa Israel. Karena kekebebalan karakter mereka, kalau saja bangsa Israel mengerti apa yang saja yang sudah dilakukan Tuhan atas mereka di Laut Merah, di Teberau itu, nggak mungkin dia bisa kena masalah, ya. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Perhatian ya. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, Laut Merah ya. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lalu ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20. Demikian mereka berangkat dari Sikot, berkemah di Etam, tetapi di tepi padang gurun. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Perhatiin tuh, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang bisa, malam bisa. Ya, ayat 22 nanti saya jelaskan. Dengan tidak berlalih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, kalau Weni bacanya cuma tiang awan, tiang api ya, itu tuh Weni apa sih maksudnya papi? Nah, siang, asal tahu, gurun pasir kalau siang itu panasnya minta ampun. Karena gurun, karena pasir kalau kena matahari itu panasnya minta ampun, nggak bisa injak, apalagi tanpa alas kaki, pasti berteriak. Itu sama juga pasir diadonin pakai arang bawahnya, itu persis. Taruh kacang matang, kacang kan ada yang pakai pasir, itu matang langsung. Telur juga taruh matang, itu saking panasnya. Nah, kenapa Tuhan kasih tiang awan? Itu artinya ada awan gelap. Setiap masa itu jalan, itu awan ngikutin. Kayak payung gitu, ikut semua. Saya waktu itu ngelihat dalam mata rohani saya bagaimana mereka 5.000 orang, itu 500.000 orang, itu jalan diawani terus. Setiap hari 40 tahun lamanya. Memang kadang-kadang bisa juga nggak terlalu gelap, gitu, tapi selalu sejuk. Nah kalau tiang api malam-malam, sono dinginnya minta ampun. Kalau nggak ada tiang api, mati kedinginan semuanya. 40 tahun. Mereka kan sudah mesti tahu bahwa Tuhan itu ada. Oke. 40 tahun berbicara tentang manusia. Kita kadang sampai 40 tahun masih nggak percaya. Kehidupan kita betul nggak dipelihara. Tolonglah mengerti maksud saya. Jangan kamu tidak sayang Tuhan. Jangan kamu tidak mencintai Tuhan. Nafas itu kan kehidupan. Makan, buang air, semua itu pekerjaan Tuhan. Ayo, belajarlah mencintai dia selama-lamanya. Ini bangsa ini kenapa ketemu problem terus? Karena mereka degil dan bebal. Sudah tiap, kita nggak merasa sih, itu gurun pasir panas begitu bisa jalan tiap 40 tahun. Jalan kaki semuanya kemana? Pakai kendaraan. Belum ada Gojek, belum ada Grab di sono. Nggak ada Indomaret, Alfamart juga nggak ada. Itu kan dipelihara namanya. Kenapa bangsa kok bebal begitu? Ya. Nah ini sebagai contoh pelajaran seperti ini. Semestinya mereka nyadari betapa dahsyatnya Tuhan itu. Betul nggak? Nah kenapa saya tulis sebenarnya kita harus sadar betapa dahsyatnya Tuhan itu. Melihat pekerjaan dia di dunia ini. Itu yang membuat aku diberkati itu. Karena aku melihat perbuatannya sungguh sangat dahsyat. Sampai saya bilang, saya kemarin ketemu anak itu yang berdua sama istri di bawah. Melihat mobil saya bilang, nggak pernah kepikir saya bisa pergi ke Tanah Berjana 37 kali. Mana ada kepikir. Sekali aja belum tentu bisa. Orang nggak punya apa-apa kok. Makan juga kagak bisa makan.
telur di bulan 6, kok bisa? Nah itu dahsyatnya Tuhan. Maka saya bilang, kalian semua yang belum kenal Tuhan Yesus, saya kenalkan ini kabar baik buat kita. Kalau engkau ingin hidup berubah, pengen diberkati, jangan mengharap orang tolong kita. Jangan. Kenapa Tuhan izinkan kita susah? Kenapa Tuhan izinkan kita gagal? Supaya kita kenal pribadinya Tuhan gitu. Saya nggak kenal pribadi Tuhan kalau saya nggak bikin susah. Karena saya dijambak, suruh telan reak orang. Di situ saya baru mencari Tuhan itu benar kayak apa. Saya cari Tuhan, saya nangis terus. Saya bilang, Tuhan aku nggak kenal yang mana Tuhan. Kenapa aku pegang agama ini aku susah. Aku pegang agama ini susah. Padahal aku guru, aku ngajar. Tuhan bilang, kamu tidak mengenal aku yang benar. Saya tanya Tuhan hari ini, kalau ada orang ajak aku cari Tuhan yang benar, aku siap. Tiba-tiba orang datang nangis depan saya. Kenapa kamu? Pacar gue di Pasar Baru. Ya kenapa emang? Diambil orang. Loh kenapa emang? Ya udah, gue mau bunuh diri. Jangan. Masa pacaran ibu bunuh diri? Ya udah lo ikut gue yuk. Gue mau berdoa. Di mana doa? Ikut gue aja. Dibawa ke gereja. Saya kan nggak ngerti. Dibawa ke gereja sampai gereja. Tiba-tiba kalau persoalan doa itu malam-malam. Kan bukan gereja minggu, bukan. Dia kan malam tuh pulang. Ternyata ada kayak kita tuh PD ya, persoalan doa malam. Apa doa tengah malam apa ya? Ya ibadah tengah minggu. Masa pendeta itu masih muda tunjuk saya, bertobat kamu. Loh saya teriak, memang saya salah apa bertobat? Memang saya nyolong nih, ditangkap sama pekerjanya. Pak keluar, Pak keluar. Bukan panggil Bapak, waktu itu saya masih muda. Baru belasan tahun, ditarik ke dalam. Jangan teriak-teriak, jangan. Tapi yang benar dong kalau ngomong bertobat memang saya nyolong. Saya bilang, itu bukan bertobat maksudnya kamu nyolong, bertobat jadi percaya. Oh ya udah bilang begitu dong. Udah. Jadi salah ngerti saya, salah ngerti. Pulang mikir saya, suruh bertobat, tahu apa maksudnya ya? Saya pinjam Alkitab, saya bawa, saya baca pelan-pelan. Ada satu kata-kata, mulai bertobatanlah kamu akan mengenal Tuhan. Oh, kalau nggak bertobat nggak kenal Tuhan. Oh iya, saya mau cari Tuhan yang mana benar. Kenapa sih di Tuhan ini kok susah? Di sini kok jadi melarat. Bahkan sampai menelan ludah orang, reak orang. Nah, di situ cari pelan-pelan. Aduh, indah banget. Mulai ke gereja saya datang, diusir. Gara-gara pindah ke gereja jadi diusir. Nah, padahal saya ngajar di situ. Orang kalau ada saya datang ramai sekali ya. Nah, seperti mereka harus sadar bahwa dahsyat Tuhan itu. Seringkali kita seperti bangsa Israel. Betul nggak? Seringkali seperti kita bangsa Israel. Kayak ini misalnya 30 berapa tahun ya. Kan itu sama perjalanan bangsa Israel itu 40 tahun. Tapi pertanyaan Papi, selama 40 tahun kamu berjalan dimanapun kau pergi, apakah kaki kamu tambah tipis? Enggak kan? Apakah jadi luka? Enggak. Itu dipelihara Tuhan. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita alami dalam hidup ini. Jangan sedih menghadapi kenyataan hidup. Apabila datang terpa goncangan hidup, tiba-tiba datang masalah, enggak usah sedih. Itu tandanya Tuhan memperhatikan kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya tidak akan menjadi hamba Tuhan seperti hari ini kalau saya nggak dikasih masalah. Justru dalam pelayanan pun ada masalah. Itu bikin, ya itu bukan salah mereka sih ya. Karena saya suka ngomong begini, saya melayani Tuhan bukan cari uang. Maka digampangin sama pendeta. Yang lain dikasih gede, saya dikasih kecil. Gitu. Makanya panggil panas untung terus nggak rugi dia. Karena kecil juga nggak apa-apa. Ya. Nah itu saya terima. Tapi kan waktu dibalik itu kan sedih, ya kan? Serta manusia sedih kan? Kok saya nggak dihargai gitu? Padahal kalau kita khotbah banyak sama banyaknya jemaatnya, bahkan lebih banyak kita, gitu. Nah tapi nggak masalah, karena Tuhan suka bilang bukan Dia yang gaji kamu, aku yang gaji kamu. Terhibur lagi kan? Udah Tuhan terima kasih, langsung tuh. Kita kalau udah dialog sama Tuhan, diingetin tuh sama Dia. Ingat ini. Udah, iya, udah. nyerah. Karena Dia bisa ingetin tuh waktu kita dapat ini. Itu dari aku semuanya. Oh, aku yang gerakin mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Kembali lagi, nangis lagi, nyesel lagi. Udah deh. Oke deh. Nurut aja. Nah, akhirnya seperti apa? Akhirnya banyak kali kita jadi bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Betul kan?
Karena merasa kok gak disepelekan. Sebenarnya itu ujian bagi kita. Sampai orang yang memberikan saya uang itu bilang, saya nggak pernah mendapatkan seorang hamba Tuhan, walaupun hamba Tuhan yang aku pakai di gerejaku 100 lebih, nggak ada yang kayak kamu. Digituin, nggak ada yang kayak kamu. Bisa nggak marah, nggak tersinggung, nggak ngambek, khotbahnya biasa. Padahal kamu tahu bahwa aku bedakan kamu dengan yang lain. Tapi kenapa kamu nggak marah sama saya? Nggak protes? Enggak. Karena memang saya pegang omongan saya. Saya kerja sama Tuhan, bukan sama Bapak. Gitu. Nangis dia juga. Ya, sama. Makanya saya bilang biarkan aja. Sekarang setelah itu terserah, nggak apa-apa. Ya. Nah, Keluaran 14 ayat 48-14 kita baca sendiri ya. Keluaran 14 ayat 8 sampai 14. Keluaran 14. Dari 8 kita baca sama-sama. Seringkali Tuhan disalahkan, ya, hamba Tuhan dicaci maki, ya, hamba Tuhan dicaci maki nih ya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga dia mengejar orang Israel, tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tuh, tangan diangkat. Ya, ntar saya cerita tentang tangan diangkat. Berarti ada ayatnya, tangan diangkat, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, gitu ya. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel itu dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuh, orang kalau udah terjebak, terdesak ya baru berseru sama Tuhan. Betul apa enggak? Betul kan? Manusia gitu, kalau sudah terdesak, Tuhan. Saya bilang jangan sudah punya masalah, jangan sudah sakit kanker baru cari Tuhan. Betapa indahnya selagi sehat kita cari Tuhan, betul nggak? Jangan sampai dia dihukum. Dengar tuh, aku mau bertobat lagi diberkati, aku bertobat lagi sehat. Itu yang benar, ya kan? Banyak kan orang, kamu udah ambil kedokteran, gagal. Ambil tekniknya, gagal juga. Udah jadi pendeta aja deh, pendeta terakhir. Pendeta paling gampang, pasti diterima katanya. Ambil S1 dah, S2 loh. Ambil teologi. Jangan yang terakhir, yang terbaik kasih Tuhan. Menurut Anda ketika toko saya yang diberkati, saya tutup toko saya jadi hamba Tuhan, itu betul nggak yang terbaik? Ya, jadi betul dong saya nggak cari uang, betul kan? Uang yang cari saya. Itu benar-benar kejadian. Pokoknya saya katakan hari ini dan sampai selama-lamanya, jangan tinggalkan Yesus. Dia yang the best, yang terbaik. Oke. Ayat 11. Nah, dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa, nah disalahin lagi Musanya tuh, ya. Musa disalahin, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan padamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Apakah mungkin Tuhan tinggalkan dia? Sedangkan selama 40 tahun itu dikit lagi sampai mungkin yang ke 38 tahun nih dia diudak-udak sama bangsa Israel, bangsa Mesir, ya kan? Nah, tinggal 2 tahun lagi kan, selama 38 tahun dia kan lihat mujizat. Nah, pertanyaan saya sekarang begini lagi. Selama kamu kenal Tuhan, betul nggak banyak mujizat yang kita terima? Betul? Nggak mungkin terakhir ditinggalin, nggak mungkin. Pasti dibantu lagi, pasti ditolong lagi, asal kamu tetap bertahan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya, gitu. Saya nunggu sampai waktunya Tuhan. Ya, makanya kalau Anda ngerti tentang firman Tuhan, Anda nggak pernah ditinggalkan. Karena itu janji Tuhan, nggak pernah meleset. Ya, dia nggak pernah gagal. Nah, ayat ke berapa tadi? Nah, 13. Tapi berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut. Oh, ada lagi katanya, berdiri tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu iman saya waktu saya di Palu. Saya seperti kayak Musa. Persis kayak Musa. Waktu kita dikurung tuh mungkin 1000-an ada lah. Kalau orang bilang 2003 enggak lah, 1000-an. Karena dari berapa kampung itu keluar semua pengen keroyok kita saat kita lagi KKR. Nah, itu saya ngomong sama polisi itu yang jaga saya. Dia mayor polisi, Pak tolong telepon Bapak, ada 11 pendeta yang tidak datang ke sini. Bapak bilang 34, yang datang 23, berarti 11 di sana. Iya, jagain kita Pak Andreas. Oh iya,
Coba tolong telepon, ada yang kenal, ada Samuel. Oh ya, telepon dia. Bapak tahu teleponnya? Ya tahulah, aku kepalanya kok. Dia bilang 72 gereja di sini, aku kepalanya. Oh jadi aku tahu. Telepon dia. Kalau masih ada saya pulang. Saya bilang gitu. Lagi mau naik mimbar, si Susi udah itu, ku kan terbang, lagu itu. Saya ingat banget tuh lagu itu, terbang tinggi itu. Nah udah mau kasih mic-nya. Saya bilang kalau andai kata dia masih ada, saya nggak akan naik ke mimbar, saya akan pulang. Ya mungkin kata-kata itu benar juga kan, kalau ini ngapain, tidur pulang aja, betul kan? Kan ada keroyok, kita pulang aja. Dia telepon, hah masa? Iya sudah bubar Pak, pulang semua katanya. Di belakang Pak Anies banyak orang. Loh, banyak jaga Pak Anies, banyak banget ya. Itu orang jubah putih banyak banget, puluhan ribu, kita cuma 1000. Kita mana menang. Nah itu pendeta pada bersaksi semua. Pak Anies itu betul dijaga Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Jangan takut, ayat 14, ayat terakhir. Nah, ayat 14. Nah, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa? Diam saja, nggak usah ikut campur. Biar Tuhan berperang ganti kita. Saya nggak pernah takut, saya udah 2 kali tuh mau dikeroyok seperti itu. Jadi kalau nggak ngalami, betul nggak bertumbuh. Kalau sudah ngalami, ada rasa takut lagi nggak? Ya kagak lah, orang berkali-kali ditolong, berkali-kali kau menolong. Betul kan? Itu pujiannya benar, berkali-kali Tuhan menolong kita. Yang penting yang tetap setia. Jadi kebanyakan air juga nggak boleh, kekurangan air tidak boleh, kepahitan juga nggak boleh. Yang terakhir kan kepahitan marah. Marah itu laut pahit itu, ya. Nah, terlalu banyak air, banyak berkat juga bisa menghambat manusia kenal Tuhan. Ya, tidak ada air membuat manusia suka menyalahkan Tuhan. Betul nggak kalau tidak ada air? Itu bangsa Israel nyalain Tuhan. Musa disalah-salahin, kamu bikin saya mati, dia bilang. Nah marah, kepahitan. Akhirnya bangsa Israel dibawa ke marah. Kalau terus bersungut-sungut, yaitu kepahitan, penderitaan akan datang. Efesus 4 ayat 31-32. Kita lompat ayat cepat ya. Efesus 4 ayat 31-32. Ayo. Habis ini kita seperjamuan dengan Tuhan ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, buang. Coba ayat 32-nya. Ayat 32-nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu ya, jangan suka membenci, karena setiap orang yang membenci, mendendam dan menyimpan kesalahan orang lain, pasti ada kepahitan di dalamnya. Orang selama punya kepahitan dalam dirinya, susah dapat berkat, percaya itu. Ya, tinggalkan. Sungguh-sungguh dengar suara Tuhan, melakukan apa yang benar, maka Anda akan dapat 12 sumber mata air, yaitu kelimpahan. Ya. Dan 70 tahun korma itu bicara tentang manis dalam hidup Anda. Puji Tuhan ya. Ayo kita sama-sama akan seperjamuan dengan Tuhan. Keluarkan itu. Ya kita doakan dulu. Bapa di surga, sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Yohanes 6 ayat 50-54, buat anggur dan roti ini benar-benar bukan lambang. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa benar ini tubuh dan darah Tuhan. Ketika kami seperjamuan dengan Tuhan, maka berkat Tuhan pasti turun atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan, terikat dilepaskan. Di dalamnya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah. Nah saudaraku yang di rumah boleh siap-siap ya. Anda yang punya anggur, yang punya roti, boleh Anda angkat nanti sama-sama dengan saya. Kita seperjamuan dengan Tuhan. Karena inilah waktunya di mana Tuhan akan berkati kita semuanya ya. Anda boleh siapkan rotinya ya. Sebelum Anda seperjamuan dengan Tuhan, hendaklah saudara semua beriman dan percaya bahwa roti dan anggur ini benar-benar tubuh dan darah Tuhan ya. Anda seperjamuan Tuhan harus dengan layak dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi korban di kayu salib 2000 tahun lalu mati buat kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Maka saudara sebelum seperjamuan dengan Tuhan, periksa diri Anda, apakah Anda masih benci, masih dendam, masih menyimpan kesalahan orang lain. Lepaskan semuanya. Kalau tidak, Anda tidak layak untuk seperjamuan dengan Tuhan ya. Oke, sama-sama kita angkat rotinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada suatu malam waktu diserahkan mengambil sepotong roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya,
Lalu dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti, kita katakan, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku, untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, agar kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, agar kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak akan terkapar di ruang ICU. Kami tidak akan sakit kanker, tidak akan sakit tumor, tidak sakit leukemia. Kami tolak segala bahaya, kami tolak segala celaka. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, roti yang Anda pegang, apakah Anda percaya tubuh Tuhan? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup ini Bapa, di mana Kau selalu menolong kami, berkali-kali Kau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Selama kami hidup, kami tidak akan lupakan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, Anda boleh angkat anggur Anda, angkat ke atas kepala saudara. Demikian juga dia mengambil cawan, sudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan udaraku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu sudah memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Kita akan katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberi pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, dan kami semua berjanji untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua pasti disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak akan migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami telah penyakit kista, tumor, prostat, jantung. Kami telah sakit paru-paru, liver, ginjal, diabetes, hepatitis, darah tinggi dan darah rendah. Oleh darah Kristus membalut, menyembuhkan semua penyakitku. Sebut penyakit Anda masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Kami tolak miskin, bangkrut, pengangguran. Kami tolak roh hutang dalam keluarga kami. Dan usaha kami diberkati. Kami tolak resesi ekonomi. Kami tolak segala virus, demam berdarah, malaria, campak Jerman, flu burung, formalin, flu kuda. Semua kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Anda percaya darah Tuhan? Kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya apabila Anda punya minyak urapan, angkatlah minyak urapan ini di atas kepala saudara. Kemarin ini ada satu kejadian saudaraku, ya. Ada seorang ibu yang mengikuti ibadah saya. Dia punya benjolan di bulan Maret, ya, tahun 2025. Di ketek sebelah kanan ada 2 benjolan. Dia ikutin ibadah saya. Lalu di tanggal 12 April kemarin, pertama setelah kita habis lebaran, saya buka kembali ibadah doa pagi tanggal 12 April. Udah ada 3 benjolan, di sebelah kanan 2, sebelah kiri 1. Lalu saya teringat akan cerita seorang anak kecil yang ingin dioperasi. Maaf bicara kelaminnya. Dia berlari-lari, dia hampiri saya ketika saya sedang berkhotbah di Metro Sunter. Dan saya bilang, taruhkan minyak urapan ini di tempat yang sakit. Dan anak itu sungguh luar biasa merasakan keajaiban Tuhan. Dia teriak-teriak di kamar mandi, ternyata sudah hilang penyakitnya. Dan ibu ini mengimani cerita ini, maka dia minta minyak urapan dengan saya. Dia bilang, kamu pergi ke WC, ke tempat kamar mandi, oleskan benar benjolan itu. Dan saat itu juga setelah dia pakaikan selama 2 hari, itu mujizat terjadi dan benjolan 3-3-nya hilang lenyap. Tepuk tangan buat Yesus.
Nah, percaya saudara bahwa ini semua bukan cerita kosong. Anda boleh tanya saya siapa orangnya, saya bisa kenalkan. Oleh karena itu sekarang saudara, siapapun Anda yang punya benjolan di mana tempat adanya, di tempat yang terlarang sekalipun, kalau Anda percaya saat ini, minyak itu Anda angkat. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin benjolan Anda di dekat tangan saudara, ada yang dekat paha saudara, ada yang dekat kaki saudara. Mungkin ada yang tempat tersembunyi, ya, di daerah yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, hanya Anda yang tahu dengan Tuhan. Jangan khawatir. Tetapi saya minta syaratnya, apabila engkau disembuhkan Tuhan dan mujizat terjadi melalui minyak urapan ini, maka saudara harus bersaksi, ceritakan ke banyak orang, karena Tuhan rindu seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Ceritakan bahwa Yesus Tuhan yang baik. Anda pasti terima mujizat. Mari saudaraku, pakai minyak urapan ini. Kami bukan percaya dengan minyak, kami percaya dengan Tuhan yang sanggup merubah minyak menjadi kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima, Anda pasti terima mujizat. Nah, saudaraku, saya mau berdoa. Khususnya saudara yang kaki sakit. Saya tidak tahu kaki siapa. Tapi kalau Anda percaya hari ini, saya butuh Anda bersaksi. Atau WA saya, atau telepon saya. Saya akan berikan telepon saya, supaya Anda bisa tahu. Ya, Anda bisa hubungin saya. 0812 992 1535. Itu telepon istri saya. Anda kasih kabar, nanti istri saya akan kasih tahu saya bahwa Anda menerima mujizat dan siap bersaksi. Ya, Bapa di surga, engkau lihat setiap benjolan-benjolan Anda di kaki, di tangan, di ketek, atau mungkin di buah dada dan dimanapun mereka berada. Aku tidak tahu dan aku tidak kenal mereka. Hari ini mereka beriman, mereka mengangkat tangan. Maka saat ini juga aku perintahkan segala roh penyakit benjolan apapun yang ada di tubuh manusia. Aku patahkan kuasa, aku hancurkan dalam nama Yesus. Kau tidak berhak mengganggu lagi. Mari Tuhan jaga anak istriku, mantuku semuanya. Perlindungan dalam Tuhan. Aku percaya kami anak Tuhan. Kami berhak menjanji Tuhan bahwa Tuhan selalu menjauhkan segala penyakit di tengah kami. Yang pinggangnya sakit, pegang pinggangmu. Yang kepala sakit, pegang kepalamu. Yang sakit leher, pegang lehermu. Yang tidak bisa tidur, insomnia, pegang kepalamu. Saya percaya malam ini juga engkau bisa tidur. Hari ini bisa tidur dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Aku percaya kebaktian ibadah hari ini tidak sia-sia. Anda semuanya sudah diberkati. Dalam nama Yesus. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari sama-sama kita siapkan yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Sebelum kita memberi, sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh sahidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, kami terima kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Sebentar kami berikan persembahan syukur kami sebagai rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami bawa dalam rumah Tuhan sungguh dengan penuh ucapan syukur. Setiap kita yang siap menabur dengan ucapan syukur, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi di hadapan Tuhan buat apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami Tuhan. Di
Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang sudah berkali-kali tolong hidup kami, menguatkan setiap kami kembali Tuhan. Hari ini iman kami kembali dipulihkan, dikuatkan Tuhan. Kami terima kesembuhan yang sempurna dari Engkau Tuhan. Setiap kami yang sakit hari ini kami percaya, kami terima dengan iman kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat setiap kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya biar kiranya Tuhan ada kuasa yang terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hari-hari ini Tuhan bawa hamba-Mu pergi melayani, memberitakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa ada pengurapan, ada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan banyak orang akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Andreas Melkisedek beserta dengan istri, seluruh keluarga besar yang bertalian darah dengan hamba-Mu ini Tuhan. Kami bawa dalam Engkau Tuhan dan kami berdoa Tuhan ada pagar perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan keluarga hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah ditabur Tuhan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur Tuhan sungguh tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mengganti berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami Abah. Terima kasih Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, baik worship leader, singer, pemusik, pemandu, multimedia, soundman, semua yang ambil bagian hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Kami terima upah yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi kota dan bangsa kami. Kami teringat Tuhan atas kota dan bangsa ini Bapa. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kota dan bangsa ini. Roh takut akan Tuhan turun atas setiap mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang sedang berperkara atas kota dan bangsa ini. Keamanan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas kota dan bangsa ini. Bahkan pasukan bala tentara sorga berjaga-jaga atas kota kami, atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang sama-sama hari ini Tuhan mengikuti ibadah ini. Kami berdoa Tuhan berkat yang sama Tuhan sampai atas setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami siapkan hati kami sekali lagi untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, persekutuan manis bersama Roh Kudus yang sempurna akan senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan Yesus katakan amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Shalom, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.